Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu penyederhanaan CFG. Di sini saya sudah membaca materi yang sebelumnya sudah diberikan dalam bentuk arsip. Selanjutnya saya sudah merangkum materi-materi tersebut dalam bentuk PPT atau slideshow. Apa sih penyederhanaan CFG? Jadi, penyederhanaan CFG itu tujuannya untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contohnya, kita memiliki aturan sebagai berikut. Namun, aturan S menghasilkan AB tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Nah, selanjutnya kita juga ada contoh sebagai berikut. Nah, ini nih memiliki kelemahan. Dia itu terlalu panjang jalannya, padahal ujungnya itu kita cuman mencari di mana S menghasilkan A dan D menghasilkan A kapital, juga menyebabkan kerumitan. Oleh karena itu, kita dapat melakukan penyederhanaan. Suatu tata bahasa bebas konteks atau CFG dapat disederhanakan dengan menggunakan 3 cara, yaitu penghilangan produksi useless, penghilangan produksi unit, dan penghilangan produksi epsilon. Kita masuk ke yang pertama, yaitu penghilangan produksi useless. Produksi useless itu produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai, masih ada simbol variabel yang tersisa. Produksi yang tidak akan pernah tercapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sebagai produksi itu redundan atau berlebih. Nah, contohnya sebagai berikut. Di sini, simbol A itu tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, sehingga bisa dihilangkan. Konsekuensi nomor satunya adalah aturan produksi S menghasilkan ABD tidak memiliki penurunan bentuk. Nah, untuk bentuk sederhananya adalah sebagai berikut. Langsung ya, jadi kayak tidak terlalu rumit gitu. Karena yang tidak penting di sini, istilahnya yang tidak penting kita langsung buang deh. Nah, kita lanjut ke penghilangan produksi unit. Produksi unit adalah produksi dalam ruas kiri dan kanan atau aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misal, A menghasilkan B, C menghasilkan D. Nah, keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi. Di sini ada contoh, ini kan lumayan panjang ya. Di sini kita melakukan penggantian berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal. Di mana di sini dibaca menjadi C menghasilkan D menjadi C menghasilkan DD. S menghasilkan C menjadi S menghasilkan DD /IF. Sehingga disederhanakan menjadi sebagai berikut. Nah, yang terakhir ada penghilangan produksi epsilon. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon. Prinsip penggantiannya bisa dilihat dalam kasus sebagai berikut. Pada kasus di atas, A itu nullable, serta A menghasilkan epsilon, satu-satunya produksi A, maka variabel A bisa ditiadakan. Hasil penyederhanaan tata bahasa bebas konteks menjadi S menghasilkan BCD. Tetapi bila kasusnya S menghasilkan BCAD dan A menghasilkan BD/epsilon, pada kasus di atas A-nya nullable, tapi A menghasilkan epsilon, bukan satu-satunya produksi dari A, maka hasil penyederhanaannya adalah sebagai berikut. Jadi epsilonnya bisa kita langsung buang, tapi di sini BCAD-nya dia menghasilkan yang lain, yaitu BCD. Di sini ada contohnya yang lain, nih ya. Jadi kalau misalnya variabel yang nullable itu kita bisa melakukan penggantian, sehingga dapat dihasilkan hasil penyederhanaannya sebagai berikut. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.